Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Pasti sehat semua kan? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat semua ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita awali dengan doa terlebih dahulu ya. Kita menyerahkan pembelajaran kita kepada Tuhan. Semoga pembelajaran kita disertai, diberkati dari awal sampai akhir nanti. Nah, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 6, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran 4. Nah, ini tentang perbedaan yang ada dalam Indonesia ya. Nah, anak-anak, sebelum kita memasuki lebih dalam lagi, Indonesia itu unik ya, banyak sekali keberagaman. Keberagaman gender, keberagaman agama, suku, ras, banyak sekali. Nah, contoh kecilnya misalnya di dalam lingkup kita, itu perbedaan gender ya, ada cowok, ada cewek, seperti itu. Nah, anak-anak, sebelum memasuki lebih jauh lagi tentang keberagaman, Ibu mau tahu dong, apa yang kalian lakukan jika ada teman yang sedang beribadah? Ya, pintar. Nah, sebaiknya jika ada teman yang ibadah, kita harus menghormati dan harus menghargai juga. Malah jangan mengganggu ya, karena kita hidup di dalam lingkup Indonesia. Jadi kita harus berada dalam persatuan dan kesatuan. Seperti itu ya, anak-anak. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi PKN, nilai persatuan dan kesatuan. Apa sih tujuan dari persatuan dan kesatuan dalam perbedaan? Nah, di sini ada tujuannya untuk menjaga semangat persatuan di tengah-tengah perbedaan yang ada. Kita perlu memupuk sikap peduli, toleransi, dan mendahulukan kepentingan bersama. Nah, di sini juga ada beberapa sikap yang perlu kita perhatikan untuk mencapai persatuan dalam perbedaan. Ibu mau tanya sebelumnya, siapa yang di sini pernah membantu posko bencana, kayak bencana tanah longsor, banjir, tsunami? Ya, pasti semuanya pernah ya. Nah, kita harus saling membantu, saling menolong sama yang sedang membutuhkan. Nah, di sini ada peduli. Itu digambar ada ibu, bapak, sama anaknya. Bapaknya sedang mengajarkan anak untuk membantu sesama yang sedang mengalami kesusahan ya. Itu tulisannya posko bencana. Nah, peduli ini hidup rukun bermula dari sikap peduli terhadap orang lain. Peduli berarti menyadari bahwa orang lain mempunyai kebutuhan yang berbeda dari kita. Peduli juga berarti memahami sikap apa saja yang dapat menyenangkan orang lain. Nah, contohnya dalam membantu posko bencana ini, kita membantu orang lain akan senang karena apa yang mereka butuhkan dipenuhi oleh orang yang membantu, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada gotong royong ya. Ini mendahulukan kepentingan orang lain. Nah, di sini itu ada gotong royong di masyarakat, di lingkungan sekitar. Siapa yang di sini sering membantu orang tua atau warga yang gotong royong? Pasti semua pernah ya, walaupun itu cuma menyapu, cuma membantu kecil-kecil seperti itu, pasti pernah. Nah, ini digambar, ini membersihkan
sungai, ya kan, membersihkan kali kecil, dibersihkan agar tidak banjir. Nah, itu juga ada yang berada di bawah, ada juga yang mengambil sampah-sampahnya, ada juga ibu-ibu di situ, ada juga yang membawa gerobak sampah seperti itu. Sebagai bagian masyarakat yang beragam, kita perlu mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, gotong royong dalam masyarakat ini juga membantu kita, membantu melindungi lingkungan yang ada di sekitar kita. Di gambar juga ini mencegah terjadinya banjir juga bisa, mencegah terjadinya hal-hal buruk seperti itu. Selanjutnya di sini toleransi kepada orang lain. Nah, toleransi artinya sikap saling menghormati dan menghargai antar individu meskipun terdapat perbedaan. Nah, di sini itu ada Kristen, Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, ya banyak ya. Nah, kita juga harus menghormati satu sama lain, jangan ada perbedaan di antara mereka. Kalau misalnya punya teman yang berbeda, misalnya ada di waktu yang samaan, misalnya mereka ibadah, kita juga harus menghormati, juga harus jangan malah mengganggu. Jadi kita harus memberikan kesempatan mereka untuk beribadah. Nah, di sini ada contoh-contoh persatuan dalam perbedaan, nilai-nilai persatuan dalam perbedaan. Nah, yang di sini yang pertama itu ada itu ya, perbedaan dalam lingkungan sekolah. Itu banyak siswa yang piket, ada jadwal piketnya yang sedang bersih-bersih. Nah, seperti kita biasanya setiap pagi menyapu, mengelap meja, membersihkan papan tulis. Jadi, kalau lingkungan kita nyaman, bersih, pasti belajar kita akan lebih maksimal. Seperti itu. Nah, yang kedua, selanjutnya di sini ada lingkungan dalam masyarakat. Nah, seperti yang sebelumnya ya. Sebelumnya kan gotong royong di sungai kecil ya kan. Nah, ini gotong royong membersihkan jalanan. Nah, itu juga ada yang membawa tong sampah, membawa rumput yang udah dipotongi mau dibuang. Itu juga ada ibu-ibu yang menyapu. Ada juga bapak-bapak yang membawa itu ya, cangkul. Nah, terus yang ketiga, di sini persatuan dalam perbedaan di lingkungan keluarga. Nah, itu juga ada bapak, ibu, adik, kakak. Nah, itu juga harus rukun. Jadi kalau misalnya itu ya, contoh itu merupakan contoh-contoh persatuan dalam perbedaan. Nah, kita tuh harus rukun walaupun berbeda gender, berbeda usia. Jadi kita tuh harus rukun, harus menghormati, harus menghargai satu sama lain. Nah, kalau kita rukun, kalau kita damai, kan pasti enak ya, enak dirasakan, enak juga dinikmati gitu. Nah, ini pembelajaran kita. Ya, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu berpesan kepada kalian semua, tetap semangat belajar, juga jangan patah semangat, jangan putus asa. Kalian juga harus menjaga sikap rukun dalam perbedaan, karena itu penting sekali ya dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kita hidup itu juga butuh bantuan dari orang lain. Jadi kita harus hidup rukun, hidup berdampingan dengan sesama kita, walaupun berbeda agama, suku, ras, atau lain sebagainya. Nah, yang terakhir kita akan akhiri dengan berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai.
Ya, terima kasih anak-anak, kalian sudah belajar pada pagi hari ini. Semoga ke depannya akan tambah lebih baik. Terima kasih. Selamat pagi.